Ya, selamat sore pemirsa, saya melaporkan dari Kampung Pulis Kemudian 1, tepatnya di Gang Wates RT 9 RW 16, Jakarta Selatan. Tampak sepi gang atau jalan di lingkungan saya karena adanya program social distancing, maka berarti kami menghimbau agar tidak berkumpul untuk sementara waktu. Dan di dekat rumah saya ada ember untuk cuci tangan, guna mencegah penyebaran virus COVID-19, program dari kelurahan untuk lingkungan. Ya, bisa kita lihat sendiri bagaimana keadaan lingkungan di Gang Wates. Hanya ada sedikit orang yang keluar rumah karena memiliki urusan tertentu. Maka, kita harus menjaga kebersihan, dimulai dari diri sendiri. Selalu memakai masker jika keluar rumah, menghindari keramaian, dan kontak langsung dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Saya Kayla Ferdiani melaporkan. Selamat pagi. Berbicara soal pelepasan nantinya, akan ada beberapa bantuan yang diberikan dan upacara ini dimulai pada pukul 9 pagi. Sebentar lagi akan dimulai, setidaknya ada beberapa hal yang akan disalurkan oleh TNI dan juga lembaga aksi tepat tanggap. Dan diantaranya yakni sembako berupa beras sebanyak 70 ton yang kemudian dikemas dalam beras berukuran 5 kg. Dan juga ada air mineral untuk minum. Dan selain itu juga ada alat bantu kesehatan pendukung kesehatan seperti masker dan juga hand sanitizer. Sebelumnya kami sempat berbincang dengan pihak TNI. Apa sebetulnya yang diinginkan untuk proses penyaluran ini, yakni tidak lain adalah untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Ya, tentu saat ini masih menjadi koncernan utama negeri ini. Kemudian nanti sekitar pukul 9, karena Panglima berhalangan hadir, nantinya, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto akan menggantikan Panglima TNI Kursional Cahyanto untuk memimpin upacara, dan nantinya juga akan langsung melepas 10 truk dari TNI dan 5 truk dari ACT yang akan langsung diberikan ke 10 wilayah, yakni semuanya berada di daerah Jabodetabek. Pertama ada di Jakarta Selatan, yaitu di daerah Jakarta Sar, kemudian ada di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Pademangan Barat, dan juga di Jakarta Barat, di daerah Durikepa, Kebonjeruk, kemudian di Jakarta Timur, di Jati Pulo Gadung, dan Depok di Semanggi. Sementara untuk daerah lainnya di Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Itu tadi 10 wilayah yang sebelumnya sudah sempat dikoordinasikan setempat untuk mengetahui kebutuhannya dan juga kondisi masyarakat sekitar. Terima kasih. Hari Selasa, tanggal 2 April 2020, Direktur Utama Pasar Jaya, Arif Nasruddin, menyatakan penutupan Pasar Tanah Abang berlaku untuk Blok A, B, dan F saja. Rencananya penutupan itu dilakukan dari tanggal 27 Maret hingga 5 April 2020. Untuk meredam persebaran virus corona, Pasar Tanah Abang mulai hari ini menutup seluruh aktivitas perdagangannya. Himbauan ini disosialisasikan oleh surat edaran yang ditempel ke berbagai tempat. Pasar di bagian Blok B adalah contohnya. Pasar ini tampak sepi, tidak seperti biasanya. Inilah video yang diambil. Tidak seperti biasa, suasana Pasar Tanah Abang hari ini begitu lengang dan beberapa petugas keamanan berjaga di sekitar pasar. Beberapa pemilik toko mengaku menjual barang dagangannya melalui online. Kalau sepi, gimana cara dagangnya, Kak? Online baju sama masker. Kalau untuk baju kita nggak bawa semua, soalnya kan untuk beberapa stok di rumah aja. Rumah juga terbatas kan, nggak terlalu luas juga. Paling fokus ke masker sama sebagian baju aja. Ini adalah kondisi terkini dari daerah Pasar Tanah Abang. Saya Nela Nurul Aisyah, mohon undur diri.
pagi, kembali lagi bersama saya Agnia Nadira ini. Saya sedang berada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saya sedang melihat warga di sini. Di sini masih banyak orang yang melakukan aktivitas seperti biasa dan melanggar peraturan. Seperti di belakang saya. Tetapi ada juga seseorang yang sedang berjemur agar terhindar dari virus tersebut. Virus ini sangat membuat semua negara resah dan bingung harus berbuat apa, karena di seluruh negara belum bisa menemukan obat tersebut. Tetapi kita bisa menjaga diri kita dengan membersihkan diri. Caranya sangat mudah yaitu 1. Mencuci tangan sehabis melakukan kegiatan. 2. Berjemur di pagi hari jam 10 seperti ini. 3. Melakukan makanan pola sehat dan teratur. Gejala ini sangat berbahaya loh. Gejalanya ada 4. 1. Panas. 2. Batuk. 3. Flu. 4. Sesak napas dan nyeri otot. Tetapi kita bisa menjaga diri kita dengan kebersihan dan mengikuti peraturan yang ada saat ini. Jangan keluar rumah ya. Sekian dari saya, Agnia Nadira ini melaporkan secara live Kebun Jeruk untuk Kompas Bisnis. Kapan virus corona akan berakhir? Ada yang memprediksi Juni, Juli, bahkan September. Perkembangan COVID-19 di dunia yang angkanya terus meningkat. Kasus-kasus yang positif COVID-19 atau yang terkena virus corona ada 1.677 ditambah 149 orang. Dirawat 1.417 orang. Meninggal 157 orang. Sedangkan yang sembuh hanya 103 orang. Oleh karena itu, kita harus menetapkan PSBB dan karantina wilayah. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan untuk mencegah perkembangannya. Sedangkan karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, pintu masuk beserta isinya yang juga terinfeksi penyakit dan untuk mencegah perkembangannya. Oleh karena itu, kita harus mematuhi perintah dari pemerintah sendiri. Kita disarankan untuk lockdown atau di rumah saja. Oke. Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya Nadia Bunga Septiawati. Sekarang saya berada di Kemangisan Pulo, Jakarta Barat. Terkait dengan mewabahnya coronavirus atau COVID-19 di seluruh dunia, sudah mencatat 930.819 orang dinyatakan terinfeksi. 46.781 diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 193.750 orang dinyatakan sembuh. Hingga kini, Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki jumlah infeksi terbanyak. Italia kembali menjadi urutan kedua yang terinfeksi coronavirus terbanyak. Sedangkan Cina menunjukkan tingkat kesehatannya. Di Indonesia, TNI juga menyumbangkan beras dan alat kesembuhan lainnya. Sedangkan para pekerja, mereka bekerja sebagian di rumah.
Agar kita terhindar dari coronavirus atau COVID-19, alangkah baiknya kita tetap stay di rumah. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan memakai hand sanitizer. Memakai masker jika Anda keluar rumah. Hindarkan tempat keramaian. Gejala dari virus corona ini ada 4, yaitu demam, batuk, flu, sulit bernafas, dan nyeri otot. Kita dapat menghindari virus ini dengan menjaga kesehatan tubuh, berjemur pada saat jam 10 kira-kira selama 15 menit, dan menaati yang ada di Indonesia. Stay at home, terima kasih. Sekian dari saya, Nadia Bunga Septiawati. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk menghadapi virus ini dengan bersikap tetap tenang dan berdiam diri di rumah adalah pilihan yang tepat. Bersama kita lawan corona, kita pasti bisa untuk melawannya. Pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Jingga Java, yang akan memberikan berita-berita terbaru pada 5 April 2020. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Corona yang lebih dikenal dengan nama COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2020. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dengan beberapa negara, termasuk di Indonesia. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Akibat COVID-19 ini, sebagian wilayah dari perkampungan hingga kota mengalami lockdown untuk mengurangi penyebaran virus ini, termasuk di wilayah Jabodetabek yang saya sedang bawakan berita hari ini. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar siang ini. Saya Jingga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Selamat pagi, saya Ananda Zila Nursyifa. Pada hari ini saya akan memberitahu terkait dengan virus corona atau COVID-19. Semakin meningkat jumlah yang terkena corona hingga 15.438 orang positif, 3.287 orang sembuh, dan 1.028 orang meninggal. Terkait dengan hubungan ini, kita harus mencegah dengan menjemur di pagi hari selama 10-15 menit. Memakai masker hingga keluar rumah, dan memakai hand sanitizer. Awal mula corona atau COVID-19 ada 4, yaitu demam, pilek, sesak napas, dan nyeri otot. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Halo pemirsa TV One, kali ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Barat, lebih tepatnya di Rak Manggisan. Antusias warga yang saat ini saya kabarkan, banyak masyarakat atau warga sekitar yang mematuhi larangan untuk keluar rumah. Tetapi ada saja masyarakat yang tetap saja untuk keluar rumah yang tidak terlalu penting. Menurut dokter paru-paru, masyarakat dihimbau agar selalu berjemur di pagi hari, lebih tepatnya jam 10 pagi. Waktu untuk berjemurnya juga 15 menit. Dan juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan badan. Sekian dari kami, saya lanjutkan ke Pak Is yang ada di studio.
Upaya mencegah penyebaran virus corona terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak pengelola dari Komplek GBK alias Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya. Nah, penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh kawasan GBK, termasuk di Stadion Utama GBK yang saat ini masih kerap digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga. Oke, selamat sore pemirsa. Saya sedang berada di kawasan Ring Road Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya pukul 14.25. GBK atau Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta masih membuka akses publik untuk bisa berolahraga di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19. Namun masyarakat dihimbau menjaga jarak atau social distancing di area yang luas dan lapang. Menurut Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, parah juga kalau orang tidak bisa masuk, orang tidak punya tempat menyehatkan badan, ujar Winarto. Namun Winarto mengatakan untuk event olahraga yang mengumpulkan orang tetap mengikuti perizinan dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan berarti tetap tidak bisa. Untuk mengatasi penyebaran virus corona, penyemprotan disinfektan ke beberapa lokasi maupun fasilitas seperti toilet, tribun, lapangan tenis, dan stadion akuatik. Stadion Gelora Bung Karno yang berada di Senayan, Jakarta mengalami penurunan pendatang semenjak pemerintah meminta masyarakat bekerja di rumah akibat wabah virus corona. Berikut cara pencegahan virus corona bagi diri sendiri, yaitu yang pertama adalah dengan cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau dengan sabun. Yang kedua, gunakan masker jika ingin keluar-keluar. Yang ketiga, kurangi kontak dengan hewan-hewan. Yang keempat, jika bersin tutup dengan lekukan sikut. Berikut yang saya bisa sampaikan, kembali ke studio.